Baik, selamat bertemu kembali dengan saya Eko Petruk dalam acara Moji membincangkan opini canda inspiratif. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan banyak menggali tentang kebudayaan, tentang beliau, tamu saya yang sebetulnya kita menemakan pada kesempatan kali ini adalah sang pemomong. Sang pemomong ini analogi dalam pewayangan itu adalah sosok seorang Kiai Semar yang ditugaskan oleh Dewata untuk mengemong atau membimbing, membina dan membantu segala kesulitan yang dilakukan oleh Pandawa, kesatria utama dalam pewayangan Mahabharata. Ini Sang Semar ini adalah juga seorang kakak dari Bathara Guru atau dewanya para dewa, yang memang beliau memilih untuk turun ke bumi dan menyebarkan kebaikan, membimbing para pemuda-pemuda. Dan sosok ini ya menurut kami itu ada pada Kak Adi Trihananto. Ya, ini seolah-olah seperti Semar Ngejowantah. Ya, jadi dalam kesempatan kami dibimbing oleh Kak Adi ini banyak hal-hal yang kami merasa yang kami kurang, Kak. Jadi banyak kita yang perlu dibimbing, ternyata Kak Edi itu punya maksud seperti ini yang ternyata lebih dari kami yang muda-muda ini yang geruda-geruduk gitu. Ternyata hikmahnya seperti ini. Ya itulah, makanya kami menyebutnya Kak Edi itu sang pemomong atau Semar Ngejowantah. Kak Edi adalah ketua kuartir cabang Kota Semarang yang saat ini sudah 2 kali periode, Kak. Ya. Mungkin Kak Adi bisa sedikit menceritakan riwayat, Kak. Iya. Riwayat apa nih? Dari mungkin mungkin dari sekolah dulu, Kak Adi, mungkin ikut pramuka ya. atau enggak. Ya, terima kasih Kak Eko. Jadi kalau saya dianalogkan dengan Semar Ngejowantah tentu terlalu berlebihan. Tapi yang jelas memang saya atau semua orang itu akan melalui suatu peristiwa lintasan kehidupan masing-masing. Dan saat ini memang saya memperoleh amanah sebagai Kakwarcap, dan ini masa jabatan yang kedua yang sebenarnya juga tidak saya duga. Nah, kalau cerita masa lalu saya di sekolah itu sebenarnya tidak lepas dari masa kecil saya di keluarga. Ya. Kalau saya di keluarga itu, saya sejak kecil itu sudah yatim. Jadi saya bersaudara berempat, kakak saya yang nomor 1 kebetulan sudah meninggal dunia. Itu dulu. Kak Adi yang nomor berapa, Kak? Saya nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Tercerai-berai itu artinya karena keadaan keluarga kami, kakak saya nomor 1 ngenger atau nderek Pak D saya yang di Tuban sana. Saya di keluarga kami asalnya dari Tuban. Kemudian kakak saya nomor 2 juga di Tuban, tapi di keluarga yang lain, kakak sepupu saya. Nah, saya sama adik saya masih kecil-kecil itu ikut Pak D saya yang bertugas di Solo dari kecil sampai saya besar, dan saya disekolahkan seperti anak sendiri di keluarga Pak D saya. Nah, ikut pramuka atau tidak, pada waktu saya SD itu saya suka sekali pramuka. Bahkan saya termasuk, kalau mungkin sekarang pramuka unggulan apa Garuda atau apa gitu ya mungkin ya. Pramuka Garuda. Karena begini, karena yang lain, anggota pramuka yang lain yang diberangkatkan kontingen untuk perkemahan dan sebagainya itu kelas 5, kelas 6. Saya itu satu-satunya kelas 4. Itu. Karena saya waktu itu punya
salah satunya menguasai Simapur waktu itu ya. Iya. Itu di situ. Jadi terus saya berpramuka sampai di SMP. Nah, SMP ini saya keluar karena gelut. Karena seniornya sing Kadi gelut juga ternyata. itu seniornya itu menurut kita pada waktu itu. Nah, kalau sekarang saya kembali pramuka sejak saya bertugas jadi sebagai kamabiran dan seterusnya itu, ya ibaratnya saya balas dendam terhadap kenakalan saya yang kemarin itu. Jadi sekarang ini tinggal sadar-sadarnya aja kira-kira gitu. Jadi itu kira-kira gitu Kak Eko kalau tentang pramuka saya ini. Nah, bahkan saya di sini senang berhubungan dengan teman-teman dan sebagainya. Kalau dikatakan apa ya, contohnya Semar Ngejawantau ya enggak, artinya saya hanya menjalani berusaha itu ya memang seiring usia dan pengalaman perjalanan itu ya memang harus begitu mungkin gitu. Dan dirasakan oleh teman-teman mungkin begitu, tapi sebenarnya kami ya sudah pokoknya yang baik-baik aja lah, karena umur ini semakin berkurang juga. Saya kira itu. Kalau misalnya tadi dari SMP kemudian SMA-nya ini yang gelut-gelut tadi terus kemudian Ya, kebetulan saya ini punya hobi olahraga, sehingga pada waktu itu setelah itu saya lebih banyak aktif berolahraga. Ya, saya main sepak bola gitu. Waktu itu sempat masuk di Persis Junior B-nya, hanya itu isinya ada Didik Darmadi, Aditya Darmadi dan sebagainya. Kalau yang di Semarang ini Bambang Haryanto yang dulu kiper PSIS itu angkatannya Didik Darmadi. Nah itu di sana. Nah, artinya sejak kecil sebenarnya saya lebih aktif setelah tidak di pramuka itu di olahraga dan non sewu. Kebutuhan kita sekolah dan sebagainya semakin banyak yang golek duit diri. Golek duit. Dulu itu caranya apa? Kalau lagi hari libur gitu, malam minggu atau apa, saya menerima tugas nempelin reklame itu loh. Dulu itu kan reklame itu ditempelin ada dino, ada sampo apa itu pakai pati kanji itu kan. Iya, jadi kita buat lem dulu. Itu lah, terus ya udah keliling kota gitu sampai sekuatnya. Kalau kita kan tahu kan, mungkin ada yang informasi Kak Adi itu pernah di APDN. Apakah sama dengan yang sekarang STPDN itu Kak? Ya. Yang dijotosi seniornya gitu. Sebenarnya tidak seperti itu. Jadi APDN itu dulu ada 20 APDN di seluruh Indonesia, ya kemudian jadi ada APDN nasional yang akhirnya berubah menjadi STPDN, kemudian IPDN itu. Nah, saya masih APDN di angkatan 17, saya masuk di tahun 82. Saya sudah di Serondol. Sebenarnya tidak seperti itu konteks yang terjadi. Jadi pembinaan senior junior itu selalu terjadi di dalam sekolah kedinasan seperti itu. Ya memang ada satu dua yang berlebihan gitu. Tapi jiwanya tidak seperti itu, tapi mendidik adik-adiknya untuk lebih disiplin, lebih tertib gitu. Pertama dia harus menghormati senior, di samping tentunya peraturan PUD, peraturan urusan dalamnya itu harus dipenuhi. Kemudian ke senior, ke sivitas akademika yang lain dan sebagainya itu. Nah itu kalau tidak dibiasakan nanti ada yang bahasa Jawa ini kelatuan kurang diduga gitu ya. Jadi itu pasti ada itu. Tapi jujur aja memang ada yang mungkin berlebihan. Tapi tidak jotosi itu enggak. itu tidak diizinkan. Dan itu pasti kalau ketahuan dan di proses pelanggaran disiplin justru bisa dikeluarkan. Minimal tahan tingkat kalau istilahnya. Tahan tingkat. Ya. Itu harus ngulang lagi gitu kan. Iya. Jadi misalnya saya tingkat 1
istilahnya tinggal kelas ini. Ya tinggal temannya naik kita dia masih Betul, tetap itu. di situ. Gitu. Jadi lulusnya juga jadi belakangan. Untuk menutup segmen 1 ini Kak, Iya. mungkin dari cerita tentang karirnya Kak, sampai sekarang ini Kak. Ya, kalau karir pekerjaan saya bertugas di Dukcapil Kota Semarang. Dari mulai lulus APDN? Saya lulus APDN ditempatkan di Pemda Provinsi Jawa Tengah. Oh, di sini. Jadi sejak saya lulus APDN itu kira-kira saya sudah pindah 15 instansi. 15 kali. 15 instansi atau 15 unit kerja. Mungkin itu yang menyebabkan ada ya semakin matang, semakin ngerti bahwa kehidupan itu seperti itu, dan itu tentu akan menjadi pembelajaran yang berharga buat saya pribadi, dan mungkin saya sekarang dalam posisi sudah 36 tahun lebih sebagai PNS-nya. Kalau ditambah dengan honorernya mungkin 39. Nah, saya akan pensiun nanti Desember. Nah, Desember istirahat. Yang paling senang cucu saya. Karena kemarin sudah mengatakan, wah aku senang ini kalau Yangkung pensiun. Nah, nanti bisa nemenin aku. Nah, gitu. Terus kemudian dari itu terus Pemkot? Ya, saya setelah di Pemda itu memulai kesempatan tugas belajar di IIP di Jakarta. Nah, setelah dari sana itu tidak diizinkan kembali ke provinsi pas angkatan saya ini. Atau tepatnya saya dikembalikan ke daerah-daerah. Nah, saya ditugaskan di Kota Semarang. Nah, sejak itu masuk di Kota Semarang tahun 90 di staf Kecamatan Semarang Selatan, waktu itu masih di Jatingaleh, ya, di Jatingaleh, Pasar Jatingaleh itu, sebelahnya Pasar Jatingaleh. Terus pindah sana kemari, dan terakhir ini di Dukcapil. Ya, terima kasih tadi segmen pertama ini. Nanti kita akan banyak kurang lagi tentang pramuka di segmen berikutnya Kak Wen. Ya, pramuka jenengan yang lebih Pak. Saya kan hanya nemenin. Ngomongnya tadi. Nemenin aja. Baik, rekan-rekan sekalian, kita kembali untuk segmen pertama ini, nanti untuk ke segmen kedua dengan obrolan yang lebih menggali tentang Kak Adi Triananto sang pemomong. Ya. Oke, tetap di Moci membincangkan opini canda inspiratif. Kembali lagi kita di Moci membincangkan opini canda inspiratif. Terima kasih Kak Adi. Ini dikerjain sama adik-adik kreatif ini Kak. Wis tua di kondo. Oke Kak Adi, ini sekarang kan Kak Adi memandegani Pramuka Kota Semarang. Ya, selaku pemomongnya Pramuka Kota Semarang. Terus dengan kesibukan Kak Adi sebagai Kepala Dinas Dukcapil, ini membagi waktunya pripun nih Kak Adi? Ya, jadi kalau sebenarnya orang itu disadari atau tidak, formal atau informal, orang itu selalu punya tugas peran yang berbeda-beda. Di rumah sebagai bapak, di kampung sebagai warga, dan seterusnya. Dan itu sama dengan pada saat saya saat ini bertugas di instansi pemerintah yang bekalnya itu hanya SK. Kalau SK itu sudah dicabut ya sudah gitu. Kemudian kalau di Pramuka sama, ini organisasi yang katanya saya dipilih kan gitu. Kemudian nanti kalau habis masa jabatannya juga sama. Tapi ada yang tidak pernah berubah, yaitu perannya sebagai manusia di dunia ini. Ya, saya sebagai pramuka tetap sebagai pramuka, meskipun bukan sebagai andalan atau pengurus di Barcap. Sama pada saat kita selesai di pemerintahan, kita akan ada di lingkungan kita masing-masing.
yang salah itu sering orang memaknai bahwa dirinya pejabat, seolah-olah kalau pensiun kembali jadi rakyat. Sekarang ini sudah rakyat, masih rakyat ya Kak? itu ya, masih rakyat, dan rakyat itu tidak akan pernah hilang. Kadang-kadang seperti itu, saya tuh kadang-kadang dengerin itu ya, oh dia sekarang nggak rakyat ya. Hidupnya di awang-awang. Iya, jadi sering kali hal itu apa namanya, sering menjadikan salah di dalam penerapan. Misalnya kalau misalnya ini lagi ada prokes nih ya, lagi ditegur maskernya gitu, jadinya marah, wong aku itu rakyat kok buat tegur. Itu yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Ya kita biasa aja. Kalau menurut saya ya jalankan kehidupan itu sewajarnya, kemudian yang penting terbaik untuk keluarga, untuk yang lain. Sempurna tidak ada, pasti ada kekurangan. Iya. Kesibukan yang banyak ini Kak Adi. Ibu protes enggak Pak? Kebetulan istri saya itu teman saya PDN dulu. Oh gitu. Ya, istri saya itu termasuk korban saya. Karena istri saya itu sebenarnya pinter. Dia mestinya bisa berangkat tugas belajar, karena saya sudah jadi suaminya, saya sudah terlanjur berangkat, istri saya tidak boleh berangkat. Jadi korban saya. Nah tentu ya sudah, dia menjalani tugas itu apa adanya dan tidak terlalu neko-neko. Menurut saya termasuk seneng dengan istri saya itu, orang tahu neko-neko njaluk piye-piye itu ya ndak, ya apa adanya. Dan alhamdulillah saya punya 2 anak dan dua-duanya sudah bekerja, sudah 2 cucu, yaitu buah kebahagiaan kami dengan istri. Ya karena saya kenal Bu Adi ini aktivis juga Pak. Beliau di tim penggerak PKK dulu bersama saya waktu saya masih ada di CSR di sebuah perusahaan di Kota Semarang. Ini ibu ini aktif juga. Terus bagi waktunya ini loh. Apa nggak ada ketemunya terus kapan gitu loh. Sebenarnya ya tetap ada, dan itu seandainya ada orang yang mengalami situasi seperti itu ya harus disempatkan. Saya itu termasuk yang nggak suka kalau anak buah banyak lembur, karena kamu harus perhatikan keluarga juga. Karena ada orang itu yang hobinya di kantor. Workaholic ya? Ya enggak juga. Enggak. Saya pikir malah ki wong ki ono masalah di keluarga ini. Kok ning kantor terus ya. Sampai malam-malam, sampai tidur di kantor, itu jangan. Kerjakan sesuai dengan porsinya. Dan keluarga juga harus memperoleh perhatian sebagaimana mestinya. Kalau kita tidak ingin kehilangan momentum dengan anak dan sebagainya. Kita mau bicara tentang pramuka, menggali tentang kepramukaan. Tapi saya akan ditemani oleh teman saya namanya Kak Pepeng, yang beliau selalu menyembunyikan identitasnya, tapi aktivis juga ini. Oh iya. Ya, kita panggilkan Kak Pepeng. Ya, silakan salam pramuka Kak Pepeng. Ya, ambil diunjuk Kak Adi. Oh, ini poci Kak, moci, makanya kita moci nyantai Kak Adi. Ini. Ya, ini Kak Pepeng. Aku ini ada kartu WhatsApp ini. Kak Eko nggak bilang-bilang loh kemarin. Iya, karena waktunya Kak Adi nggak ada, kita matur, terus kemudian Kak Adi maringi waktu setengah jam ya. Kita manfaatkan Kak Pepeng. Siap. Kak Adi, kan saya mengenal Kak Adi itu dari mulai, maksudnya saya tahu ya, bukan terus kita belum pernah pada waktu itu. Saya mengetahui sepak terjang Kak Adi itu di pramuka itu sejak saya mendengarnya sejak jadi kamabiran Kak. Sering mensupport teman-teman, cerita dari almarhum guru saya almarhum Kak Mukiman. Itu Pak Camat itu mendukung sekali pada waktu itu jadi Pak Camat. Itu ada story apa Kak? Hingga sama aja. Jadi kalau itu ya sama, tinggal menjalani. Kalau posisi tugas saya pada waktu itu sebagai camat, itu
pasti menjadi mabiran. Ya kalau jadi mabiran atau jadi apapun itu jangan hanya di atas kertas. Berikan peran semaksimal mungkin, sekuatnya untuk bisa menjalankan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi ya pada waktu itu kalau saya yang sudah lama ini Pak Bungki, karena Pak Bungki dulu Hari Purnomo DKR ya. Ini kalau Pak Bungki DKR ini Kak, ini pejabat daerah Kak. Oh. DKD Kak. Ini Ya. DKD-nya Kak. Enggak, DKR sampai sekarang masih kumpul ya. Iya. Ya. Jadi saya kira itu aja kita jalankan. Jadi kalau dibedakan mendukung atau tidak mendukung, itu semua mendukung, cuma mungkin pada waktu itu dirasakan lebih memberikan langkah-langkah yang solutif untuk kegiatan di lingkungan kecamatan. Ini Kak, ada beberapa informasi yang saya dengar dari teman-teman pramuka. Kalau biasanya Kak Pepeng itu nanti kalau ketemu Kak Adi tanyakan, nah ini saya tanyakan ini Kak Adi. Dari anggota pramuka kalau ketemu Kak Adi bisa nggak ini? Boleh nggak? Nah, atau Kak Adi menyempatkan diri nggak? Saya kira boleh, dan itu sebenarnya tanpa teman-teman ketahui, ya saya sering menerima WA dari teman-teman kaitannya dengan hubungannya dengan pekerjaan saya dari pramuka, ya saya layani sebaik-baiknya. Saya mengenalkan saya dari ini Kak, ini ada problem saya kependudukan kaitannya, ya sudah kita layani apapun ya semaksimal mungkin. Memang itu tugas saya, itu tugas saya. Ya. Jadi kalau semua ini Kak Adi ada beberapa, jadi Kak Kuarsa paling enggak kalau ini tahu semuanya Mas tentang pramuka, ya nanti tanya aja Kak Adi. Ya boleh nggak Kak Adi di forum-forum sama Sarasan sama kakak yang lainnya ini sama Kak Adi, saya kepengen di pramuka, kepengen menjadi seperti Kak Adi, bisa nggak seperti Kak Kuarsa atau kita andalan. Kadang-kadang keinginan mereka itu kepengen tapi tidak tersalurkan menjadi pengurus WhatsApp, menjadi ya seperti Kak Adi sekarang gitu. Ya. Jadi kalau normalnya di dalam sebuah organisasi itu yang penting kita aktif dulu sebagai anggota. Kemudian kalau nanti apakah ada di andalan atau tidak, itu ya memang tidak boleh mengendorkan semangat kita dalam berpramuka. Contohnya, Kuarcap itu kan hanya satu. Ya, jadi ya mesti berperan di posisi yang lain kalau Kuarcapnya itu orang lain. Nah, masalah bisa atau tidaknya pasti bisa. Tidak ada orang lain bisa, yang lain juga pasti bisa. Pramuka itu adil, tidak membedakan bahwa itu ada kaitannya dengan beberapa posisi yang di emban sebelumnya. Saya kira itu hal yang wajar. Yang penting tugasnya di pramuka dan tugas kesehariannya itu tidak saling mengganggu. Ini Kak Adi, ini kan ada beberapa kemarin juga ada dari beberapa teman yang Kak Adi itu orangnya teliti banget. Nah, saya Kak kemarin teman saya Kak Anur itu juga bilang, jangan ini Kak Adi teliti, kalau ada yang salah ya nanti disalahkan. Nah ini tentang ketelitiannya Kak Adi itu memang dilatih atau itu suatu kebiasaan sejak dulu Kak? Ya, nambah sedikit Kak. Iya. Kalau saya ngamati Kak Adi itu baca surat gitu Kak, kok cepet banget gitu Kak. Ya, itu salah satu poin-poinnya. Ada rahasianya enggak Kak? Sebenarnya enggak ya. Saya juga tidak merasa seperti itu. Saya malah kagum dengan beberapa orang. Salah satunya saya kagum misalnya Pak Wali Kota, Pak Hendi. Udah, kalau hitung-hitungan ekonomi pada waktu pengalaman saya jadi stafnya itu udah jangan nggak akan menang sama Pak Hendi. Ini mesti pengen itu ketemu Pak Hendi itu. Nah, ada lagi
Pak Hadi Prabowo, sekarang rektor IPDN. Hmm. Itu angka rupiah miliatan itu sampai rupiahnya apal, bisa apal nyebut dalam ini. Sampai detail itu Kak. Ya, sehingga mungkin kalau dikatakan kebiasaan atau apa, mungkin juga ya. Karena apa? Saya dulu banyak terlibat di diklat pegawai. Nah, salah satu tugasnya itu mereka kan menyusun karya tulis. Iya. Nah, saya sebagai salah penguji atau pembimbing. Sehingga kalau membaca, oh, polanya pasti gini, pasti gini. Ya, sehingga kalau membaca surat pun, oh kalau surat ini mesti gini. Itu sudah Ada apa patronnya ya? sendiri ya. Jadi ya melaku sendiri gitu. Nah, kalau teliti terhadap kekurangan beberapa hal itu, ya itu tadi kayak sudah ke sini. Bahkan kalau surat ini kudu tak tanda tangani apa ora ya, itu wis Otomatis Refleks. kroso. Kroso. ini namanya ada. Kira-kira gitu ya. Mungkin karena saya nggak ngerti karena pengalaman atau apa, atau mungkin saya terlatih kalau saya dianggap teliti ya. Memang pimpinan saya orang teliti-teliti sehingga saya ketularan gitu. Iya. Kira-kira gitu. Berarti alhamdulillah nih Pak Wartapita teliti. Semoga menular kepada kita ketelitiannya. Ini yang terakhir di segmen ini Kak. Iya. Ini kan mesti kan ada perbedaan antara Bapak di pemerintahan yang disiplin dan sebagainya dengan di pramuka ini yang saya nanya sendiri ini orang-orangnya ini itu ada perbedaan Kak. Untuk cara memimpin untuk ini cara saya kalau ke pramuka saya harus begini, kalau di ini saya harus begini. Kalau secara prinsip tidak ada. Nggak ada. Karena saya menjalankan tugas di pemerintahan itu juga hampir sama dengan teman-teman di pramuka. Tidak saya bedakan mana yang penting, mana yang ini. Nggak boleh ada anak loyang, anak emas. Itu semua kita lakukan hal yang sama. Prinsipnya hanya satu, kita harus mencintai. Jadi kita nggak mungkin bekerja melakukan sesuatu bersama tidak saling mencintai dan menghargai, menghormati. Itu harus. Jadi jangan sampai kita misalnya katakanlah di instansi pemerintah, katakanlah saya itu duduk capil ya tertinggi, terus saya sak kepenake, itu enggak boleh gitu. Jadi kita harus tetap bisa memberikan contoh yang baik. Satu teladan itu lebih baik daripada 1000 nasihat. Gitu. Kata pepatah mengatakan begitu. Nah, itu kita coba. Baik, terima kasih Kak Adi dari segmen kedua ini. Nanti kita akan lanjut lagi di segmen ketiga yang tentunya juga akan lebih seru dan sekaligus sebagai penutup. Karena 30 menit kita juga nanti kayaknya kurang juga, tapi ya harus gini Kak. Boleh nanti ngobrol lagi pakai Kapan? blangkreng atau kopi. Siap. Ini nggak ada blangkrengnya. Ini bagaimana ini Bapak? Tim kreatif ini harus menyediakan. Baik, nanti kita akan kembali lagi pada segmen ketiga dengan Mochi membincangkan opini canda inspiratif. Kembali lagi ke Mochi membincangkan opini canda inspiratif. Nah, ini keren sekali Kak. Ini Kak Adi, ini Kak Adi. Ini kalau di Kak Pepeng ini biasanya punya beberapa pertanyaan Kak Adi. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin disuruh Miuna ini. Kalau saya tiga-tiganya nanti akan ini ya. Setelah ini dibuka terus memberikan statement yang sesuai dengan ini Kak. Untuk Kak Adi. Boleh yang tengah ya. Ya, selalu di tengah kenapa ya? Saya yang buka. Langsung dikomentari apa yang sepeda. Sepeda nih, sepeda. Ini ditunjukkan Kak. Ya, ini saya harus berkomentar tentang sepeda. Ada cerita apa Kak dengan sepeda Kak? Kebetulan saya suka sepeda. Saya bersepeda tapi sendirian. Cuma saya nggak suka
klub. Eh, Sepeda sendirian itu di rumah ada 4 sepeda. ini boleh dipinjam nggak? Boleh aja. Boleh. Tapi harus kembali ini. maksudnya dipinjam tuh ya kembalikan. Wah, itu dirampok gitu. Ya, sepeda itu apa ya? Kalau naik sepeda itu semampunya, tapi jangan dipaksakan. Itu ya ada keseimbangan, ada koordinasi seluruh badan ini. Kita harus tetap fokus. Ya. Bayangkan kita fokus ke depan, tapi kita harus menggerakkan Kaki. itu. Saya kira menjadi olahraga yang baik untuk kita. Paling panjang berapa kilometer? Oh, kalau saya kelas Jogja. pendek-pendek aja. Paling panjang itu kalau di Semarang saya turun dari rumah saya di Manyaran, muteri Banjir Kanal Barat itu kira-kira ya 12 kali itu. Terus ke Barat, Naiknya kuat ya itu Pak? Nanti pulangnya. ya waktu itu kuat. Sekarang udah lama nggak nyepeda ini nggak tahu, karena saya kok istri saya semangat olahraga juga, tapi yang dipilih jalan. Nah, saya menemani. Sambil mengenang masa lalu Kak ya. Iya. Berjalan Berdua. bersama. Jadi sekarang ini jalan pagi 4-5 km berdua setiap hari, setiap pagi. Setiap pagi. Maaf, bukan setiap hari. Seminggu itu bisa 5-4 kali. Itu. Berjalan berdua gitu Pak. Iya, berdua aja. Kampung tulur kampung. Romantis Kak, romantis Kak. Kira-kira. Mengenang romantis. Iya, dulu nggak pernah jalan bareng. Jadi orang kalau nanti sudah seusia saya itu balik modal, wong loro. Anaknya melaku dhewe lah, wong loro ini ya sudah. Itu kita jalani. Nanti kalau sampai di rumah saya memelihara beberapa burung, itu saya bersih-bersih, dia tanaman, nah itu sudah masing-masing. Nah, kalau libur gini, hiburannya saya kalau sudah tahu media tanamannya habis itu, orang golek pupuk, apa orang golek media, dan tahu persis beli pot yang murah di mana. Itu ya udah, udah kita antar, ya itu kesenangannya di situ. Ini kalau tadi, nah dengan adanya nanti cucu sudah 2 gitu. Iya. Ya, antara cucu 2 itu antara kalau permintaan cucu kalau nanti ada sini di Pramuka, Pak Ade harus ada buka ini cucu juga minta ayo. Oh, ini kalau panggilnya apa ya cucunya? Yang Kong, ayo saya naik kemana ya Kong, pergi kemana ya Kong, ayo. Iya. Dan sudah satu-satunya ini Kak Adi harus membuka suatu kegiatan atau acara di Pramuka. Itu pripun Kak Adi? Ya kalau pertama kalau di kegiatan itu bisa diajak ya ajak aja. Kan belum pernah diajak loh Kak Adi sampai sekarang. Ya kebetulan Pandemi. Satu itu mungkin pandemi, yang kedua anak saya, bapaknya, cucu saya itu kan sejak kecil juga tahu kalau bapaknya tugas kayak gitu itu dia sudah melatih anaknya seperti itu. Jadi misalnya aja kayak kemarin di rumah saya pulangnya minta diantar saya padahal sudah dijemput ayahnya. Nah, setelah diberitahu kalau yang ini capek misalnya, ya sudah dia pulang sama ya kita buat kesepakatan ya, tapi besok ke rumah ya Kum ya misalnya gitu. Ini kembali lagi Kak Adi, rencana Desember sudah pensiun kan? Iya. Kalau nanti sudah pensiun bisa nggak kantor di Kuarcap lagi? Ya yang jelas saya pensiun masih ke Kuarcap. Ya tentu waktunya lebih banyak. Ya. Mungkin tidak setiap hari, tapi mungkin juga lebih dari sekarang. Tapi saya juga sedang mempersiapkan diri. Ada beberapa teman yang menawari aktivitas itu, dan sebagian diantaranya harus terlibat di luar kota Semarang, ya, meskipun tidak terlalu jauh. Tapi masih di dalam pertimbangan-pertimbangan dan kesepakatan dengan anak dan istri. Kalau cucu saya jelas pengennya nungguin dia.
Nah Kak Adi itu kepengennya cucunya berapa Kak Adi? Belum tahu nih, karena yang kecil juga belum nikah ini. Oh, Saya ikut aja mereka, Hmm. gitu. Ikut aja mereka. Kebetulan kalau keluarga saya asalnya 4, itu laki-laki semua. Kalau keluarga istri saya 6. Gitu. Nah, kakak saya, adik saya, semua anaknya 2. Ya, mungkin secara tidak langsung itu akan tertanam pada anak-anak saya. Anak saya sekarang anaknya 2 juga sudah nggak ingin tambah lagi. Belum tahu nanti yang kecil ini karena belum menikah. Dengan kedepannya ini Kak Adi, kedepannya kan pramuka di Kota Semarang ini kan WhatsApp-nya Kota Semarang ini kan sudah perubahan sudah drastis sekali gitu. Sampai-sampai dari kakak-kakak kita yang ada di Kuaran itu juga perubahan itu harus diikuti. Memang ini proses untuk mengikuti. Nah, ini menjadi Kak Adi, kepinginnya itu semuanya bersama-sama. Semuanya akan yuk bareng-bareng ngurusi WhatsApp. Nah, ini kemarin ada beberapa terobosan dari Kak Adi yang luar biasa ya, dari Musrencang ya, musyawarah itu, sehingga alhamdulillah tahun 22 nanti sudah semuanya terfokus ke Kuaran. Ada beberapa kegiatan yang terfokus ke Kuaran. Ini sangat membantu Kuartir Ranting, dan mereka menginginkan Kak Nur kalau bisa Kak Adi itu di Kuaran itu datang terus gitu. Nanti saya bilang gini, ya udah nanti Kak Adi saya fotokopi bisa menduplikasi gitu. Gitu. Ya, jadi kalau aktivitas itu kadang-kadang berbenturan, yaitu ya kami mohon maaf. Tapi sebenarnya ruhnya itu tidak akan lepas itu. Contohnya kalau kita berpikir kalau tadi dianggap perubahan, ada pergeseran di Kuaran, aktivitas Kuaran, ya kita harus dukung itu, harus dukung itu. Ya, tugas Kuarcap itu seperti itu, mendukung itu. Dan kita tentu memahami keterbatasan Kuaran dan sebagainya. Nah, sekarang ini sebenarnya yang harus kita kembangkan itu, kita harus bangga sebagai anggota pramuka, sehingga peran apapun di dalam pramuka itu tidak perlu menjadi sebuah perdebatan yang panjang. Itu pramuka itu jiwa, bicara tentang jiwa pramuka, bukan wujud aktivitas di dalam sebuah lembaga atau wujud karya tertentu yang dibatasi oleh misalnya ruang dan waktu gitu. Itu yang harus kita kembangkan dan kita bangga ke sana. Ya. Jadi tetap, jadi pendidikan karakternya itu harus selalu didepankan. Saya kira itu. Iya. Ya, kalau jadi pramuka itu bojone ya seneng loh. Aku ini ya. Anak saya itu kecilannya kalau minta nasi goreng sama sambal itu bukan ke ibunya, ke bapaknya. Kalau KPP lain Kak, istrinya nggak suka Kak, pacarnya banyak kalau di pramuka Kak. Ini baik kok, ini bisa aja. Ya, itu ya kalau semua dilakukan dengan komitmen yang tulus yang baik, tidak akan muncul hal-hal yang negatif itu. Kerja ya sama aja, aja kalau nggak hati-hati hebat. Mungkin ada ini Kak, closing statement dari Kak Adi untuk gimana sih kita harus menuju untuk pramuka Kota Semarang itu bareng-bareng. Sebelum closing, kuis dulu Pak Adi. Kuis dulu, boleh. Kuis dulu. Iya. Ini untuk nanti para pemirsa, itu sahabat Mochi. Ini ada kuis dari disediakan kita. Hadiah Khusus spesial untuk pertanyaan Kak Adi yang bisa jawab. Dan ada spesial, wah lumayan besar sekali. Wah ini tentunya ya, like and subscribe ya kan, supaya untuk mendukung kegiatan Kuartir Cabang Kota Semarang. Iya. Like dan subscribe, silahkan dijawab, nanti hadiahnya silahkan dinikmati. Ya. Monggo Kak Adi. Ya, pramuka itu adalah pelopor di dalam kehidupan new normal saat ini. Apa yang harus kita tetap tegakkan di dalam menjalankan protokol kesehatan saat ini? Tentunya teman-teman sudah paham?
kuncinya ada 5M. Iya, sudah paham ya saya. Silakan segera jawab dan jangan lupa subscribe. Tetap subscribe. Ini. Ya. Ya, jangan lupa. Ya, segera. Dan tonton semuanya episode Mochi. Ya, ini tadi closing statement untuk arahan untuk Pramuka Kota Semarang untuk mengarah kemana ini. Ya, saya kira kakak dan adik-adik Pramuka Kota Semarang yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Mari kita terus bangga sebagai anggota Pramuka, khususnya di Kota Semarang, dan mari kita terus berperan serta di dalam kehidupan ini, termasuk di masyarakat Kota Semarang yang kita cintai. Semarang akan menjadi semakin hebat dengan peran Pramuka yang semakin baik. Semangat! Semangat. Ya. Ya. Baik, terima kasih Kak Adi. Waktu juga yang misalkan kita sebetulnya banyak yang ingin kita gali dari Kak Adi, ilmu-ilmu banyak yang Ya, akan kita ini. betul Kak Eko. Kak Adi yang belum sempat karena kesibukan Kak Adi, semoga nanti setelah purna kita bisa banyak bertemu dan saya bisa gali ilmu Kak Adi. Saya terutama Kak Eko, ilmu tuh Kak, ilmu telitinya itu Kak Eko. Iya, banyak yang harus kita gali. Ilmu dari telitinya Kak Adi. terutama. Baik, rekan-rekan Mochi, waktu juga yang memisahkan kita, dan nanti kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Dan pada hari ini kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan dari rekan-rekan yang sudah subscribe maupun yang menonton acara Mochi ini demi kemajuan Kota Semarang. Baik, terima kasih Kak Adi, Kak Pepeng. Ya. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Mochi. Mochi Membincangkan opini, canda, inspiratif. inspiratif. Tos dulu Kak. Yeah. Tos ketiga Kak Adi. Ya. Ya. Yeah.